Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Masih merekomendasikan film-film yang tayang di lebaran. Dan kali ini gue cukup ke-trigger pengen nonton Kodrat kedua karena banyak yang bilang bagus gitu ya. Dan gue cukup skeptis ya dengan film-film Indonesia, apalagi yang genre horor. Tapi untuk Kodrat kedua ini agak beda, karena memang ini nggak pure horor, tapi ini juga superhero horor. Bisa dibilang kalau di DC ini Konstantinnya Indonesia ya. Dan langsung aja, apakah gue puas dengan film Kodrat kedua? Jujur gue langsung bilang nggak puas. Karena apa? Karena memang sebenarnya potensinya gede banget untuk Kodrat kedua ini. Tapi memang gue merasa bahwa level mereka tuh masih mentoknya masih di sini gitu. Buat sabar, karena memang ini baru film kedua. Nggak bisa kita langsung sandingin sama kayak Hollywood kayak gitu, nggak. Karena memang dari segi teknis, terutama dari segi CGI, kan ada Caravan ya, Caravan Studio ya, kalau nggak salah di sini masuk. Untuk di CGI, visual effect, ya oke, untuk ukuran orang-orang awam mungkin ya oke. Tapi memang di sini penggunaan CGI, apalagi pas ketika Saiton-Saitonnya itu muncul dengan teknik kabut-kabut asap kayak gitu, memang agak terlalu overuse menurut gue gitu kan. Dan juga kemudian juga kebanyakan elemen-elemen unsur kegelapan malam itu kan sebenarnya menutupi hal-hal kayak CGI yang kasar-kasar kayak gitu ya. Dan apalagi pas ada momen Kodratnya di cahaya terang dan juga iblisnya di gelap, memang maksud lambang dari film itu juga kegelapan dan juga kesucian terang gitu. Tapi memang dari, kalau gue merhatikan dari segi teknis CGI itu memang cara mereka, tips mereka untuk bikin bahwa ini biar nggak kelihatan gitu. Jadi kayak gue merasa monster-monster setan yang muncul itu tanggung banget dan bikin gue greget. Kenapa nggak muncul kayak gini, harusnya bisa kayak gini, harus bisa kayak gini. Tapi gue sadar kita masih di level ini, jadi untuk bikin sekelas kayak gini tuh sebenarnya udah luar biasa, dan banyak orang-orang yang udah sangat bangga dengan kemajuan yang dihadirkan di sini. Tapi dengan janji-janji yang dihadirkan di awal, kan di film ini kan Ustadz Kodrat akhirnya balik lagi. Ini kan kalau di film pertama tuh film yang bener-bener cerita utamanya, kemudian juga film kedua ini berasa kayak prequel, di mana sebenarnya Ustadz Kodrat ini punya keluarga sendiri yang dimana anaknya diserang oleh iblis, akhirnya meninggal. Si Aziza ini akhirnya tersesat, dia memohon kepada iblis bukan kepada Allah, dan akhirnya Ustadz Kodrat ini ingin mengembalikan si Aziza untuk kembali ke suci lagi, suruh tobat lagi. Dia cari Aziza istrinya ke sebuah pabrik yang ternyata bermasalah. Pabrik tersebut ternyata menyembah selain Allah, yaitu iblis kayak gitu. Nah, setelah menyaksikan Kodrat kedua ini, memang gue pengen kalian punya perspektif ataupun kacamata yang berbeda, nggak yang dipuja-puja mulu nih film. Karena di satu sisi juga kritikan kayak gue ini mungkin mudah-mudahan bisa membuat film ini maju di film yang ketiga nanti. Dan kalian mau hujat ya terserah, karena memang di sini gue melihat dari segi teknisnya lagi-lagi gue greget ya, monsternya, villainnya ini yang mana yang benar gitu. Yang satu lagi ada monster kroco yang ada di pabrik, kemudian juga muncul villain sekelas Thanosnya yang ada di akhir. Itu kurang greget perlawanan dari si iblisnya gitu. Bacotnya justru terlalu banyak gitu. Gue muslim, gue paham agama, gue tahu ayat-ayat, dan memang kalau kita lihat dari film Kodrat kedua ini, memang dari segi pembacaan ayat ya yang simpel-simpel ya, yang familiar untuk kita gitu. Nggak yang harusnya ya. Karena gue kayaknya terlalu terinfluence sama Konstantin gitu ya. Karena memang di Konstantin kan banyak dia baca kitab, baca mantra-mantra. Tapi kan itu kan iblis ya. Tapi di sini kenapa nggak dibaca yang lebih jelimet lagi, yang merasa kalau penonton ini pro nih, ini ayat emang gini gitu. Tapi itu kan di luar kuasa gue. Mungkin tim Kodrat juga punya kiai ataupun pendamping yang sifatnya agamis. Di film ini udah jelas ya, harusnya bisa lebih dari ini gitu. Dari segi ayat ya, kita nggak mau ngomongin, gue nggak mencemari, itu agama gue ya. Kemudian juga dari segi teknis CGI hantu setannya, gue merasa bahwa ini nggak terlalu menantang. Memang iya, dalam agama Islam itu diajarkan bahwa sebenarnya setan itu nggak bisa mencederai kita secara langsung. Mereka hanya bisa membisikkan. Yang bikin cedera itu kan kita sendiri. Misalnya kita lagi stres, dibisikin bunuh diri aja. Kita akhirnya stres, bunuh diri. Kan itu bukan secara langsung setannya gitu. Alangkah baiknya sebenarnya film ini dari segi hantunya itu atau iblisnya tuh bisa lebih greget lagi, berantem lah sama si Ustadz Kodrat, nggak yang cuma tatapan-tatapan di lorong-lorong kegelapan gitu, dan supaya menghilangkan CGI yang kasar gitu, nggak, modalnya nggak terlalu gede gitu. Seharusnya bisa lebih dari itu. Apalagi momen yang menurut gue paling cringe itu adalah ketika sebuah buruh itu yang dirasukin, terus Ustadz Kodratnya ngelawan semuanya, cuman mereka datang cuman nyodorin kepala aja tuh, cuman nyodorin kepala, tak
gitu kayak gimana gitu. Dan satu lagi menurut gue, selain memang dari ayat-ayat ini juga sangat bagus artinya, maknanya, tapi memang dialognya ketika si setan utama, iblis utama yang datang terlalu Al-Quran banget dan seolah-olah menasehati penonton yang terlalu menasehati. Gue suka itu level film itu dia menasehati kita tapi kita nggak berasa kayak dinasehati gitu. Itu apalagi pattern timing dari kata-kata itu lama banget. Tidaklah engkau, bukan celaka, 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 bla bla bla. Hanya kayak gitu aja. Mereka perang kata-kata, kemudian juga untuk aksi itu minim. Hanya persekian detik aksi yang gue suka banget pas ketika si Acha itu menolong si Ustadz Kodrat dan hampir dibantai sama si iblis utama. Itu keren banget. Alangkah baiknya itu dibuat lebih panjang lagi. Iblis ini kan udah levelnya, udah kekuatannya tinggi, apalagi suatu makhluk astral kalau udah muncul wujud segede gitu, dia nggak cuman bisa ngomong aja, harus bisa lebih boom, hancurkan semuanya, nggak yang cuman kayak gitu persekian detik aja gitu. Seharusnya dengan untung kalian yang banyak di film yang pertama itu harus lebih gore lagi gitu. Dan menurut gue di babak pertama film ini keren. Kita flashback lagi dengan apa yang terjadi dengan kehidupan keluarga dari Ustadz Kodrat. Kemudian juga patternnya gimana usaha dari Ustadz Kodrat kabur dari rumah sakit yang pakai jaket, akhirnya pakai motor masuk ke perkampungan, pengen jemput istrinya. Itu udah mantep banget. Tapi memang diakui bahwa di babak kedua, babak ketiga, terutama di babak kedua itu mereka dari segi alur itu lemah banget. Yang bikin kita bosen gitu ya. Terutama ketika iblis datang, janganlah terlalu banyak yang menasehati dengan ayat suci. Bagus memang, tapi alangkah baiknya momennya jangan kayak gini. Harusnya momennya mungkin sambil aksi, sambil berantem, bla bla bla. Ya wajar. Gue kalau nonton film Indonesia, gue harus selalu memahami bahwa ini kemajuan kita, limit kita di sini. Semoga di film ketiga ini lebih bombastis lagi gitu. Dan juga ada banyak banget momen-momen yang menurut gue yang terlalu dibuat kebetulan, yang entah perubahannya pas syuting, oh iya kita tambahin ini aja deh, tambahin ini aja deh. Dan itu terlalu kayak gitu. Padahal dari segi properti, gue suka banget dari segi pabrik tua, pabrik tenunnya itu ya, tenun ya, pabrik kainnya itu bener-bener believable banget. Mesin-mesinnya tuh di mana mereka syuting tuh gue suka banget. Tone warna, sinematografi gue suka gitu. Tapi memang meskipun banyak gelap-gelapnya kayak gitu, tapi it's okay lah, gue suka gitu. Dan terutama juga dari chemistry antar karakter ini yang bikin gue jadi suka dengan film Kodrat kedua. Terlepas dari gue nggak suka dengan teknis-teknis yang lainnya, tapi acting Vino Gebastian sebagai Kodrat udah nggak usah diragukan lagi di sini. Plus, keputusan mereka memasukkan Acha Septriasa sebagai Aziza adalah keputusan yang sangat brilian. Dimana di sini Aziza keren banget, apalagi di momen dia wudhu di dekat sumur tua itu parah sih. Itu parah sih, serem banget. Nggak harus munculin setan, tapi dengan wajah Acha yang kayak gitu lagi wudhu, itu keren banget. Itu Joker ceweknya Indonesia tuh Acha menurut gue. Dan belum pernah kayaknya gue nonton actingnya Acha setotalitas ini, apalagi ketika dia baca surat yang sholat itu, Iftitah ya, dimana akhirnya gue juga belibet nonton itu. Dan tadinya kan kita apal dong, nggak mungkin dong nggak ngapal surat itu. Tapi pas si Acanya acting, kita juga mikir apa ya setelah sambungan itu apa? Itu artinya acting dia, intonasinya, sedih, mimik wajah itu dapet. Itu keren banget. Dan menurut gue MVP dari Kodrat 2 ini Acha sih. Dan salah satu yang gue suka dari film ini juga adalah ketika pabriknya pas dia nggak mau ngambil tumbal, itu mesinnya hidup semua tuh, itu ngeri. Itu ngeri sih, itu keren banget sih. Prepare mereka bener-bener kayak keren gitu. Dan yang paling gue suka kemudian juga, sebenarnya banyak sukanya ya gue dengan Kodrat 2 ini. Bukan yang terlalu menentang, gak suka dengan film, sebenarnya enggak ya. Tapi salah satu yang aspek yang paling gue suka dari film ini adalah kemajuan dari segi fighting mereka. Fighting sequence-nya banyak banget di film ini. Sayang aja mereka nggak berantemnya sama iblisnya. Gue pengen mereka tuh berantem sama iblisnya. Mungkin ada yang bisa jelasin ya kenapa nggak berantem sama iblisnya gitu. Seharusnya nggak cuman bacot Najutsu aja gitu. Di suasana tegang dia sambil baca ayat kayak gitu tuh lebih masuk akal daripada dia diem. Tidaklah engkau bersekutu dengan iblis, misalnya kayak gitu. Kayak terlalu lama. Semoga kalian merasakan ini juga, semoga kalian ngerti ya point of view gue. Tapi
Yang paling gue suka di sini adalah fighting skill sequence-nya benar-benar berasa bahwa tim di balik ini adalah tim-timnya The Raid ya. Kelihatan juga di sini juga karakter-karakter dari Wiro Sableng juga kayaknya diboyong sama si Vino G. Bastian dan juga tim, dan orang-orang di balik ini juga ya ada Kang Cecep ya kalau nggak salah di terakhir, juga nggak perlu diragukan fighting sequence-nya dan movement-movementnya di ruang sempit. Kemudian juga ketika Ustadz Kodrat berantem sama pengawal itu udah kelihatan banget khas dari silat kita banget, dan ini yang paling gue suka. Dan gue berharap di film kedua lebih dieksplor lagi, ceritanya lebih mulus lagi, penulisan skripnya lebih bagus lagi, dan transisinya lebih bagus lagi. Kalau sekarang ini masih kayak loncat dan tiba-tiba patternnya lambat banget di babak kedua, akhirnya naik. Gue pikir udah selesai, ternyata ada lagi pulang ke rumah, tiba-tiba ada lagi ancaman tuh, kayak buat penonton tuh kayak agak jenuh gitu. Tapi juga yang terakhir gue suka juga kayak long shoot-nya tuh beberapa momen kena banget, apalagi pas Acha lagi sholat itu gue cukup suka. Kemudian juga dari segi scoring tetap di sini keren banget scoringnya, apalagi kalau udah bawa musik rock digabungkan dengan wajah dari Vino G. Bastian sebagai Ustadz Kodrat, pas banget. Pas banget, apalagi di ending itu ada penampilan performance dari band kayak gitu. Wow, itu makin keren. Dan untuk gue yang suka musik rock, wah, ini keren banget itu. Sebenarnya potensi, tapi memang ada beberapa teknis-teknis yang harusnya bisa lebih bagus banget. Kalau sayur itu ya, misalnya sayur kepala ikan itu udah enak, udah tinggal kurang garam dikit lagi, seharusnya bisa Di akhir review, gue memberikan skor untuk film ini ada di angka 7 dari 10. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Suka nggak suka, setuju atau enggak dengan review kita, itu kembalikan ke kalian semuanya. Dan buat kalian semuanya yang mampir di video ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.